atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kemudian oleh kamu sekalian Allah dan taati pula Rasul Allah dan ulil amri. Salah satu tafsirnya, kalau untuk Allah itu diperintahkan dengan tegas, ati'u, taatilah oleh kamu sekalian. Rasul juga gitu, ati'u Rasul. Tapi untuk ulil amri ini tidak pakai kata ati'u, tapi langsung dihubungkan oleh huruf ataf, waw, wa ulil amri minkum. Salah satu tafsirnya, ini menurut Prof. Mundirin Yusuf yang ada di belakang, ketaatan kepada ulil amri itu kenapa tidak pakai ati'u? Karena ketaatan kepada ulil amri itu, kalau ulil amri itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, ya tidak ditaati. Ini barangkali di negara-negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim. Kayak di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, ya tidak bisa dilaksanakan dengan serta-merta itu kan. Nah, jadi ada syarat untuk mengikuti ulil amri itu. Kalau ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul, artinya mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak perlu ditaati. Sepertinya yang rawuh sudah cukup banyak ini, karena kebetulan ibu-ibu di dalam ini udah penuh gitu. Ini Pak Kiai yang dulu, bukan dulu, nanti biar kita tadarus gitu ya. Ibu bapak sekalian, persiapan untuk tadarus kita yang belum membawa mushaf atau belum membawa smartphone, ini bisa ngambil mushaf yang ada di dekat tiang, dekat jaga ini, monggo. Kita nanti akan bertadarus mulai ayat 207 surat Al-Baqarah 207. Saya pikir yang divisi Sikoya pembagian minum tetap aja jalan, enggak apa-apa. Yang lain kita mulai tadarus gitu ya. Nah, untuk itu mari kita buka lebih dahulu pengawasan pada malam hari ini bersama-sama dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara pertama adalah tadarus. Malam hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah mulai ayat 207. Ini kiai kita yang biasa menuntut tadarus, Ustadz Ali, hari ini berhalangan, maka tadarus kita malam ini akan dipimpin, akan dituntun oleh Ustadz kita, Ustadz Sumadi. Kalau yang biasa lengah di sebelah itu Sumedi, ini Sumadi. Bedanya dengan A tipis. Mudah-mudahan yang di kiri saya juga bisa menyusul menjadi seperti Ustadz Sumedi. Amin. Moga Ustadz Sumadi. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari Bapak Ibu
Bapak Ibu sekalian, kita siapkan mushafnya dan juga monggo bisa dengan smartphone dibuka surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'askumul bayyinat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa ila Allahi turja'ul umur. Wa ila Allahi turja'ul Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terjemah surat Al-Baqarah 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu,
ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Demikian bacaan kita surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 210. Sengaja berhenti di ayat, ya, stop di ayatnya. Oke, baik. Bapak sekalian, Bapak dan Ibu, kita akhiri untuk pembacaan ayat Quran pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sumadi yang telah menuntun kita bertadarus malam ini, telah menyelesaikan surat Al-Baqarah sampai ayat 210. Insya Allah minggu depan kita mulai dari ayat 211. Ini ayat yang menunjukkan supaya bertanya kepada Bani Israel. Apa yang ditanyakan kita minggu depan pada kali kita teruskan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya acara inti malam ini adalah pengaosan yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG. Kepada beliau waktu seutuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Semangat. Bapak, Ibu-ibu, kita ikuti dulu kehadiran Pak Slamet ini yang semangat yang luar biasa. ya. Yang mulai pertama kita bersyukur pada malam hari ini bisa ketemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Semoga salawat salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Ini mohon izin saya berdiri ya. Biar ini tidak mengalami sebelah situ. Tadi saya berusaha menstrukturkan menjelang maghrib tadi ada waktu sebentar. Saya tulis yang beberapa kali pertemuan sudah kita bicarakan. Pada malam hari ini berusaha kita strukturkan. Ibu-ibu bisa juga kelihatan kan dari situ? Oh, miring ya kelihatan. Yang punya HP-nya bagus mungkin bisa. Oh ya, bisa di-share. Di-share di grup Kalam. Baik, ya. Jadi di dalam hidup ini, perjalanan hidup kita mengalami hidup di alam dunia ini. Mungkin terlalu besar Pak, bisa. Ini yang ada di mana? Oh ya, makasih. Sudah bagus. Nah, di alam dunia kita mengalami di alam rahim, alam kandungan yang kurang lebih 9 bulan. Kalau disebutkan itu yang tercepat janinnya lengkap itu mulai usia 6 bulan. Ya sampai kurang lebih 9 bulan. Ada yang 9 bulan 10 hari. Ini nanti masing-masing alam coba kita lihat bedanya. Antara yang di alam rahim, alam kandungan, kemudian alam sekarang di alam dunia, kemudian di alam kubur, kemudian di akhirat. Nah, ini tadi waktu saya tuliskan, dilihat oleh istri, ini kok dikasih garis-garis kenapa gitu? Kok kenapa dikasih garis-garis begini gitu? Nah. Saya bilang
ini pergantian dari satu alam ke alam, ini prosesnya nggak mudah. Coba ibu-ibu, ini janin selama 9 bulan di alam kandungan di rahim, itu lahir di muka bumi ini mulai perjuangan luar biasa dari ibu. Iya kan? Apalagi nanti dari alam dunia ke alam kubur, ini lebih berat lagi. Kalau iman amal solehnya tidak betul-betul benar. Kemudian yang dari alam kubur nanti dibangkitkan kembali, yang baat, ini rangkainya panjang banyak di sini. Dari yaumil baat itu sampai nanti dipastikan di surga atau di neraka. Coba kita lihat dulu yang di sebelah paling kiri di sini. Ya. Jadi ini ya sebentar, nanti kan udah geser ke sini. Jadi cuma sebentar sini. Dulu ayat-ayatnya sebenarnya sudah kita baca. Ini tinggal menstrukturkan saja. Tinggal menstrukturkan saja. Jadi ketika berada di alam rahim, alam kandungan, itu janin itu sepenuhnya isapan gizinya itu melalui ibunya, melalui saluran yang namanya tali pusat. Tetapi ini sekaligus yang namanya pertumbuhan perkembangan fisik si janin, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi situasi keadaan psikis sang ibu. Misalnya kondisi ibu yang sedang hamil tadi, suasana baik-baik, bahagia, sejahtera, senang, dengan situasi yang sebaliknya itu berbeda nanti pada janinnya. Jadi saluran gizi untuk pertumbuhan fisik janin itu melalui tali pusat. Tapi begitu lahir di alam dunia, ini tali pusatnya diputus. Karena perangkat untuk digunakan ketika lahir di alam dunia ini sudah disiapkan ketika di alam kandung. Jadi sudah disiapkan ini kebutuhan untuk fisik lengkap. Ya, ada mulut, ada bisa untuk nangis, ya, ada pendengaran, ada penglihatan, ada rasa. Ketika di dalam rahim ibu, anak itu tenang, tentram, dilindungi, kondisinya serba hangat. Begitu dia lahir ke alam dunia, bayi yang sehat itu nangis dulu. Itu kalau informasi dari yang ahli kedokteran anak, ini anak mengalami perubahan yang dirasakan oleh si anak itu berbeda sekali ketika alam kandung dengan alam dunia. Ketika di janin, dia yang namanya haus itu terpenuhi dari tali pusat. Kemudian tidak mengalami buang air kecil, buang air besar. Tapi begitu sudah lahir di dunia, ya, ini jenis asupan makanannya itu sudah yang terkait dengan fisik, gizi dari air susu ibu, itu anak melalui mulutnya. Kemudian kebutuhan rohaninya itu kehangatan, kasih sayang, seterusnya. Ini tumbuh kembang bersama-sama. Ini baru antara alam kandung dengan alam dunia ini
sampai di sini itu sudah beda sekali. Jadi tidak bisa disamakan. Apalagi nanti alam dunia dengan alam kubur itu sama sekali berbeda. Karena alam kubur itu gaib. Karena gaib, yang bisa dipercaya itu hanya informasi yang dari Allah dan Rasul. Di luar itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa diyakini. Nah, kebanyakan orang itu memiliki memiliki pemahaman, bahkan sudah menjadi tradisi, seakan-akan kebutuhan di alam kubur itu seperti di alam dunia. Masih memerlukan makan nasi, masih memerlukan makan seperti di dunia ini. Berarti sudah sama sekali berbeda alamnya. Nggak memerlukan seperti kebutuhan di dunia itu. Jadi yang gaib di sini semuanya di alam kubur ini, apa di akhirat nanti, itu yang betul-betul bisa diyakini itu hanya informasi melalui Al-Quran dan hadis. Hadis pun harus sahih, hanya dari Allah dan Rasul. Rasul saja kalau nggak diberitahu oleh Allah nggak ngerti, apalagi kita orang awam biasa. Nah, hidup di dunia ini menjadi demikian banyak sistem, menjadi demikian sibuk, menjadi repot, karena seakan-akan memahami di alam kubur ini masih digambarkan seperti alam dunia. Ya diantar macam-macam. Dari saya merasa biar nanti tenang, baunya enak, disiram kembang, pakai minyak wangi gitu kan. Karena ini seperti alam dunia, padahal sudah sama sekali berbeda. Ini perkara yang sama sekali tidak mudah untuk melihat bahwa di alam kubur itu sama sekali berbeda dengan alam dunia. Ini nggak mudah ini. Demikian pula nanti ketika dari alam kubur ke alam akhirat yang kholidina fiha abadan. Nah, ketika kita semua dulu sudah mengalami di alam kubur, tapi kita kan sudah tidak ingat ya. Ya, itu yang di surat Al-Araf 72 itu. Masing-masing kita semua sudah ngakui, alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Semuanya sudah menyatakan begitu. Ini janin dibentuk seperti apa? Ini yang ditentukan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 6. Kemudian yang An-Nahl 78 itu wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wa lakum taskurun. Jadi ketika lahir sama-sama la ta'lamun syai'an. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu Allah mengkaruniakan kelengkapan indera. Ada yang bersyukur dengan sungguh-sungguh, ada syukurnya biasa-biasa, ada yang bahkan tidak begitu mensyukuri sesuai dengan dituntunkan. Itu yang membedakan. Tapi bahwa Allah menyiapkan kita dengan pendengaran, penglihatan dan akidah, sama dari fu'ad, itu dengan satu tujuan, la'alakum taskurun. Nah, ini semuanya sudah kita alami. Selamat semua. Kalau nggak selamat semua, kita nggak bisa menghadiri pengajian ini kan. Jadi sini sudah ini. Coba sekarang kita fokus di sini. Yang lalu sudah kita tuliskan di sini, sudah kita baca di sini. Misalnya di surat Al-Hajj ayat 47 itu kan. Itu sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Kemudian di surat An-Nazi'at ayat 46 dan di surat
Mukminun 114. Hidup di dunia ini sangat sebentar. Ya hitungan kita untuk menurut data statistik, rata-rata orang Indonesia hidupnya umur itu antara 60 dengan sampai 70 tahun. Ini kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita di alam dunia ini nanti gambaran sebagian ada di sini ini, ya ayat-ayatnya sebagian itu, tapi secara keseluruhan dulu sudah kita baca. Kita fokus ke penjelasannya dulu. Nah, untuk kebutuhan jasmani itu memang diatur semua oleh Quran dan Sunnah, harus halalan thayyibah. Mungkin untuk ukuran kita orang Indonesia biasa makan nasi sehari semalam 3 kali. Tapi bangsa berbeda-beda. Tapi rata-rata ilmuwan muslim, ulama-ulama terkenal itu memang makan minumnya sedikit. Jadi kalau di Batam misalnya Imam Nawawi itu yang karyanya luar biasa hebatnya, banyaknya, itu makan itu cukup sehari semalam sekali, malam hari. Nah, jadi kalau ulama dulu makannya sedikit, kalau kita sedikit, cuma berbeda susunannya kan, tapi maknanya sudah berbeda. Lah sekarang itu kebiasaan ngaji selesai jam 9:30, kemudian makan prasmanan. Kalau nggak makan, sudah disiapkan dari tadi pagi. Kalau pernah makan, ini sebenarnya sudah makan keempat, masuk saya kelima itu. Dan itu apa? Pak, ini sudah siapkan dari tadi pagi, masuk nggak makan gitu. Akhirnya makan juga kan? Kadang makan kalau nggak ngambil nasi, katanya disebut belum makan. Akhirnya ngambil nasi juga gitu kan. Itu yang lain. Nah, yang sering kali kebutuhan rohani kita itu tidak begitu menjadi fokus perhatian. Sebagian besar fokusnya ke kebutuhan jasmani. Padahal rohani ini setiap saat kita itu membutuhkan. Lampunya kok bisa? Mungkin yang tombolnya kan bisa di apa itu? Yang paling ujung barat itu ditekan. Ya biasanya. Nah, atau jangan pegang di situ aja. Kan paling hanya 45 menit. Kan pahalanya banyak pegang di situ. Nah, ini kalau untuk kebutuhan fisik sehari semalam bisa berapa kali? Untuk kebutuhan rohani, ya ini tuntunan agama. Ini bisa ini sebenarnya lebih sering, karena sebagian persoalan hidup ini terkait dengan ngambil keputusan. Yang keputusan itu tidak semata-mata fisik, tetapi pertimbangan dengan rasa, dengan pemikiran. Nah, itu kan terkait dengan rohani. Nah, isupan gizi untuk jasmani itu rata-rata selalu dipikirkan oleh berbagai pihak, termasuk yang dianggarkan pemerintah namanya APBN, APBD, kemudian bansos. Yang dihitung cuma yang di sini kan? Ada bansos itu yang dipikirkan kebutuhan rohani gitu. Nanti tingkat kemiskinan rohani ukurnya gimana gitu. Terus bantunya gimana gitu. Kalau yang miskinnya bu rohani ya. Mungkin repotnya kalau di sini kan, kalau di korupsi mudah. Kalau di sini nanti untuk korupsinya gimana? Kalau nyata kalau Al-Qurannya dikorupsi loh. oh iya itu. Iya. Masalah yang dihadapi itu bisa setiap saat. Bukan hanya lapar sehari sekali, 2 kali, 3 kali. Keputusan ngambil keputusan itu setiap saat ada masalah. Itu kalau isupan rohaninya
dengan Quran sunnahnya nggak betul-betul tamat, betul matang, nanti setiap mengambil keputusan itu bisa nggak tepat. Itu yang mempengaruhi kehidupan berikutnya. Maka di sini ini sangat penting. Nah, kemudian ini kehidupan dunia yang tadi hitungan kita itu antara 60 sampai 70 tahun, tapi ternyata ini hidup di dunia ini menentukan selama-lamanya. Mulai kita di dunia ini seperti apa, bisa bahagia apa tidak, apalagi nanti ketika menjelang sakaratul maut, apalagi ketika di alam kubur, kalau di akhirat ternyata sepenuhnya ditentukan bagaimana kita mengisi kehidupan di dunia ini. Jadi kelihatannya sebentar, tapi ternyata menentukan selama-lamanya berikutnya. Maka di sini ini saya hampir setiap saat ya menyaksikan, sepertinya kok hidup ini terlalu fokus untuk memikirkan masalah dunia, tetapi relatif sedikit memikirkan untuk alam kubur dan di akhiratnya. Itu banyak kawan-kawan, kolega, kenalan, ya, tetangga yang mana-mana ya Bapak. Itu misalnya untuk ngurus di sini, misalnya perlu ilmu apa atau riset apa, penelitian apa, itu rela pergi jauh meninggalkan rumah, bisa seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai 20 tahun, sampai ke luar negeri, sampai ke benua-benua lain, itu rela. Misalnya ada teman riset, ada 6 bulan, ada 8 bulan di luar negeri. Untuk apa? Untuk riset supaya nanti bisa dipublikasi bertaraf internasional terkait dengan profesi dan karirnya. Itu rela meninggalkan anak, istri, yang istri tinggalkan suami, karena yang riset misalnya istrinya, nanti suaminya sama anak titipkan orang lain itu, ya kan? Berbulan-bulan sampai nambah riset di luar negeri, itu merasa biasa, dengan ringan itu kan. Tapi begitu misalnya terkait dengan ilmu yang bisa menyelamatkan hidup di dunia, menyelamatkan hidup dalam kubur dan di akhirat, bisa memahami Al-Quran, bagaimana cara hidup di dunia, itu apalagi keluar negeri sampai berbulan-bulan. Itu baru misalnya meninggalkan rumahnya perjalanan sekitar 20 menit, sudah merasa kok jauh sekali ngajinya itu. Misalnya waktunya 1,5 jam dengan pulang pergi atau 2 jam itu, bisa nggak kira-kira ngaji itu berangkatnya yang mepet kiri, mepet akhir itu, nanti pulangnya duluan itu. Itu masih begitu. Nah, padahal ini yang terkait dengan bagaimana aturan cara hidup di dunia. Seharusnya kita memahami cara hidup di dunia itu ketika usia mulai 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kira-kira 15 tahun itu selesai paham Quran itu. Baru nanti dari memahami Quran untuk mengatur seluruh kehidupan, termasuk pilihan hidupnya, mau menjadi dai atau menjadi ulama, menjadi ilmuwan atau entrepreneur, atau jadi ilmuwan, atau di pemerintahan apa, di bidang ekonomi, apa hukum, apa teknik, apa saja, itu mestinya berangkatnya dari Quran dan Sunnah dulu, baru nanti bisa mapan. Nah, cuma sayangnya kebanyakan tidak terjadi seperti itu.
Ya sudah terlanjur semuanya dilakoni, tapi ternyata belum ngerti cara hidup di dunia. Nah, repotnya sebagian besar sudah selesai waktu hidup di dunia, tapi belum ngerti cara hidup di dunia. Iya kan? Nah, terus nanti di alam kuburnya gimana? Di akhiratnya bagaimana gitu? Ini semua ditentukan ketika kita di dunia. Nah, ini ketika kita di dunia ini, usia umur kita, umur fisik, umur biologis itu memang sebentar. 70 tahun kalau diukur dengan waktu di sisi Allah mungkin nggak ada 1,5 jam. Sebentar. Tetapi hidup yang sebetulnya belum tanggal tua kok baterai udah habis. Ini memang ilmunya PNS itu begini. Berbeda dengan pengusaha. Jadi kalau kembali ke sini, tadi usia fisik kita, usia biologis kita di dunia ini kan sebentar. Tapi yang sebentar itu menentukan selama-lamanya berikutnya. Maka kenapa para nabi, para rasul, para sahabat, para sholafus soleh, para ilmuwan, para kiai, para ulama memanfaatkan waktu yang sangat sebentar tadi itu bagaimana supaya usia pahalanya itu mengalir terus. Ya, seperti misalnya itu Utsman bin Affan, usia hidupnya sebentar, tetapi usia amalnya, usia pahalanya sampai sekarang masih ngalir terus pahala amal jariyahnya. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Ulama-ulama hadis, para perawi hadis masih dapat kiriman pahala terus. Imam Nawawi hidup di dunia yang hitungan tahun kita itu hanya sekitar 45 tahun. Tapi usia pahalanya nggak tahu nanti berapa ribu tahun atau jutaan tahun. Mungkin selama kitab-kitabnya masih dikaji orang, bermanfaat orang, masih terus kirim pahala sama Imam Nawawi. Nah, demikian pula yang ini, yang wakaf. Ya, ada wakaf ilmu, ada wakaf tenaga, ada wakaf kompetensi, ada wakaf uang, ada wakaf tempat, ada wakaf masjid. Mungkin kebanyakan wakaf doa ya. Karena kan sepertinya nggak penting, itu sangat penting. Ya. Coba itu misalnya bikin masjid, atau tanah untuk bikin masjid, atau tempat. Gambarkan dulu misalnya, kalau kita sejarah masa awal Nabi, itu ada pemuda namanya Arkom, usianya masih 16 tahun. Kemudian menyerahkan pada Nabi, rumahnya digunakan untuk majelis taklim. Nabi dan para sahabat itu kumpulnya di rumahnya Arkom. Itu bibit sekawit amal mula, itu fondasi Rasulullah mendidik para sahabat di rumahnya Arkom. Coba, itu pahala Arkom dari dulu mulai sampai nanti terus sampai akhir zaman. Kira-kira banjir pahalanya itu ngalir terus seberapa derasnya? Itu juga sama. Misalnya itu ada pengusaha putri dari Tunis yang hijrah ke Maroko, namanya Fatimah Al-Fihli. Pada tahun 859 mendirikan Jami' Qarondi. Kemudian diakui oleh dunia sebagai universitas tertua di dunia. Itu dari tahun 800 sampai sekarang sudah berapa ratus tahun. Itu semakin berkembang. Dari seluruh dunia sama kuliah di sana. Itu yang wakaf betapa banyak pahalanya mengalir. Padahal itu ilmuwan-ilmuwan muslim dari seluruh dunia belajar di situ.
Demikian pula Jami Al-Azhar yang didirikan pada tahun 972. Itu semakin banyak semakin ke sini yang kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir sana. Itu yang wakaf betapa besar pahalanya. Demikian pula yang ada di tanah air. Demikian juga sama zaman sekarang. Coba, ini Bapak Ibu betapa banyak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung mendirikan masjid dengan segala perlengkapannya. Kemudian majelis taklim. Ya, mungkin sekedar satu lembar karpet, mungkin sebagian tempat wudhu, mungkin sekedar berapa meter itu yang untuk keramik itu kan, atau apa saja, itu pahalanya terus mengalir terus jadi amal jariah. Jadi ini orang-orang Muslim dulu itu betul-betul menyadari betapa pentingnya bahwa supaya nanti ketika sudah meninggal sudah ganti alam, tapi pahalanya masih ngalir terus. Apalagi wakafnya terkait dengan kaderisasi, mendidik anak-anak generasi yang tidak paham agama menjadi paham agama, yang tidak paham Quran menjadi paham Al-Quran. Apalagi nanti misalnya yang dididik paham Quran mengamalkan, didik berikutnya lagi, yang dididik paham lagi, nanti sampai ngamal semakin banyak. Kira-kira nanti aliran pahalanya itu berapa banyak itu? Ini karena sadar hidup di dunia ini sebentar. Tapi bagaimana supaya usia pahalanya itu berlipat-lipat lamanya dibandingkan usia fisiknya, dibandingkan dengan usia biologinya. Nah, jadi bisa melalui amal jariah yang mati segala macam ya, terkait dengan fisik, bisa ilmu, bisa generasi yang soleh solihah. Nah, bisa ketiga-tiganya, bisa dua, minimal satu. Tapi ini jangan dilibatkan. Nanti kalau dilibatkan, padahal sepenuhnya di sini itu nanti mulai dari hidup di sini. Nah ini sangat menentukan transisi ini. Mungkin ini bisa dibaca dulu ini. Ini bagaimana bedanya yang iman amal soleh benar dengan yang tidak. Ya, ini yang surat Muhammad ayat 27 yang di Masjid Qurahan sudah selesai kita pahami karena sudah mau hampir selesai 4 juz, sudah melewati surat Muhammad. Ini surat Muhammad ayat 27. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Coba, malaikat mau datang, ya, tapi dia begitu diperlihatkan sebentar flashback, hanya dalam waktu berapa detik diperlihatkan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana ke depan. Dia baru sadar, baru menyesal selama ini tidak menggunakan waktu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Karena dia tidak mau. Jadi rohnya, nyawanya nggak mau keluar dari itu, dipaksa, dipukuli mukanya dari depan, dari belakang, terus disiksa terus oleh malaikat itu. Ini masih di dunia loh. Ini menjelang sakaratul maut itu disiksa terus itu. Ada yang sampai berhari-hari itu siksaannya, nggak rampung-rampung itu, ya kan?
Ini semua bagaimana situasi kondisi sakrul maut ditentukan ketika hidup di dunia ini. Coba sekarang kan sudah terdengar terus menerus, urip iki sing penting tumindak apik. Loh, baik buruk menurut siapa? Itu bisa bertolak belakang loh. Baik buruk menurut manusia bisa jadi sangat berbeda baik buruk menurut Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Dan terus kalau hidup di dunia 70 tahun tapi belum memahami cara hidup di dunia, tapi sudah habis waktu hidupnya, gimana kira-kira? Wong cara hidup aja belum dipahami gitu. Karena cara hidup di dunia itu ada pada Quran dan Sunnah. Memahami Qurannya orang tamat. Ya, karena sebagian Quran ini bukan untuk dipahami dan diamalkan, cukup untuk mengumpulkan pahala dengan membaca sebanyak mungkin. Loh, bahwa Quran itu yang utama itu untuk pedoman hidup, aturan hidup. Memang membacanya berpahala 1 huruf 10 pahala. Lah kalau membacanya luar biasa, apalagi memahami, apalagi mentadaburi, apalagi mengamalkan, jauh lebih hebat lagi. Tapi yang kami perhatikan, hampir setiap hari menerima berita Lelayu, sehari kadang-kala bisa beberapa kali, tapi sepertinya kok hampir semuanya belum memahami Quran secara tuntas, tapi sudah terlanjur selesai hidup di dunianya. Maka ketika meninggal itu dipaksa oleh malaikat, disiksa, dipukul, ya, dari mukanya, depan, belakang, terus disiksa begitu. Ini yang hidupnya nggak ngikuti tuntunan Allah dan Rasul. Terus kebalikannya yang ini 89 surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ini sudah sering dihafalkan dan dibaca. Surat Al-Fajr 89. Nanti di anu ke depan. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Berbeda sekali kan? Ini sekedar sebagai sampel saja. Bedanya orang yang hidup di dunia di sini ngikuti tuntunan Allah dan Rasul dengan yang tidak. Bagi yang hidup di dunia ini sebelum tuntunan Allah dan Rasul, pergantian dari alam dunia ke alam kubur itu berarti dari selalu berusaha untuk beramal soleh, iman amal soleh, berjuang tiap hari. Begitu ajal datang, berarti tinggal mulai memetik hasilnya. Ya, dikubur sudah seperti di surga. Padahal dikubur ini bisa lamanya dikubur bisa jutaan tahun. Ya. Tapi kenapa sebagian besar orang kok hanya memikirkan yang sebentar di dunia, nggak mikirkan yang jutaan tahun di sini? Makanya kalau urusan duniawi selalu gempar, selalu ramai, selalu
gegap gempita. Jadi begitu diajak nyiapkan akhiratnya, itu sudah angkat tangan. Dan sekarang repotnya lembaga pendidikan Islam itu sekarang juga sekedar sebagai apa? Untuk menyiapkan profesi dan karir, bukan betul-betul untuk bagaimana hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Dianggap seperti profesi yang lain, dianggap seperti jenis pekerjaan gitu. Ya. Padahal seharusnya semuanya harus lillah itu. Nah, ini tadi baru masa transisi, pergantian alam dari alam dunia ke alam kubur. Ini bisa bertolak belakang antara yang hidupnya mengkufuri tuntunan Allah dan yang hidupnya mengikuti tuntunan Allah. Sudah berkebalikan seperti itu. Maka di alam kubur ini lamanya bisa jutaan tahun. Ya, di alam kubur ini berbeda sama sekali dengan alam dunia. Di alam kubur ini tidak ada Quran pun hadis yang sahih yang menjelaskan di alam kubur ini perlu ada makanan fisik. Ya. Perlu disembelihkan sapi atau kambing atau kerbau atau ayam. Di situ kebutuhannya bukan fisik. Sudah sama sekali berbeda. Ini sepenuhnya ditentukan ketika amal di sini. Nah sekarang banyak repotnya gimana? Ketika masih hidup di dunia, nggak repot, nggak nyiapkan di alam kuburnya. Tapi ketika sudah di alam kubur, seteng donya lagi do repot kabeh. Ya kan? Kebalik-balik. Punya sebidang tanah sama 2000 meter. 2000 meter itu kalau dia masih hidup, dia iman, betul imannya, dia wakafkan, ngalihkan pahala terus. Tapi punya 2000 meter dijual ketika sudah meninggal untuk seluruh rangkaiannya tadi. Seluruh rangkaian kematian tadi sampai call-nya berapa puluh kali. Jadi sama-sama tanah 2000 meter, yang satunya mengantarkan seperti surga di kubur, yang satunya kebalikannya. Ini persoalan menggunakan saja. Lah kenapa pilihannya kok bukan ketika masih hidup itu diwakafkan, tetapi ketika sudah meninggal dulu, kalau meninggal baru dijual untuk rangkaian tadi peringatan-peringatan tadi. Ini tidak terjadi serta-merta setahun dan 10 tahun, 200 tahun. Ini bisa beratus-ratus tahun terjadi seperti itu. Ya. Itu sudah dikondisikan seperti itu. Nah mungkin ketika awal-awal penjajahan dulu nggak sempat, nggak bisa memahami Quran, sangat sulit. Ya. Dapat mushaf Quran saja sulit. Nah sekarang mushaf Quran kemana-mana bisa diinstal ke HP, kemana bisa ada mushaf Quran. Tapi kenapa kok sikapnya masih seperti dulu, masih sulit memahami Quran, masih meneruskan yang dulu belum sesuai dengan Al-Quran. Ya itu tadi sekedar apa? Sekedar contoh. Jadi persoalan bagaimana di alam kubur ini karena hal yang gaib, selama tidak diinformasikan Allah melalui Quran dan melalui Rasulullah di hadis, ini semua tidak boleh diyakini, tidak bisa dipercayai. Ini yang bikin dari persoalan nanti. Ketika kita hidup di dunia, ngira-ngira yang kubur kita ini itu buat sendiri gitu. Ya kan? Bahkan seringkali waktu untuk memahami Quran itu bisa ditinggalkan gara-gara salah memahami bagaimana kehidupan di alam kubur.
Makanya seringkali saya itu bertanya, jadi mau Islam saiki iki iman tentang orang besok neng kubur ki urip gitu. Yakin apa tidak kalau besok ini setelah di alam kubur itu ada yaumil ba'ats itu, ada kebangkitan kembali, harus mempertanggungjawabkan. Jadi ini iman tenang murah gitu. Kalau betul-betul iman, pasti menyiapkan dengan segala kemampuan maksimal. Masa tok tuh. Tapi kok kelihatannya nggak ada rasa resah, nggak ada apa, biasa baik gitu loh. Ini beribu-ribu, puluhan ribu teman-teman di perguruan tinggi itu nggak merasa nanti besok gimana ketika nyampe dalam kubur itu. Kaliannya nyurai gitu. Ya kan? Tapi tadi seminar masalah duniawi, mau ke ujung dunia manapun ditempuh itu. Padahal dunianya sangat sebentar, kok nanti demikian pengorbanannya. Tapi nyakan alam kubur bisa jutaan tahun, kok tidak serius itu gitu. Makanya biasanya itu mulai dari ini persoalannya, bahwa menganggap di kubur itu seperti di dunia gitu. Pada kondisi di kubur seperti apa, itu semuanya ditentukan ketika hidup di dunia ini. Maka tadi yang mau amal jariah, ya dengan segala macam tentunya tadi, ya itu terus ngalir pahala untuk menyelamatkan di alam kuburnya, untuk menyelamatkan besok di akhiratnya gitu. Ya. Nah ini baru alam kubur. Ya. Alam penantian barzakh antara dunia dengan nanti yang kholidina fiha abada. Biasanya dibedakan kalau di surga itu kholidina fiha abada selamanya, kalau di neraka tidak abada. Dan ternyata banyak juga itu yang di neraka juga abada. Coba salah satu dibaca di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 64-65. Ini sudah mau 8:30, bentar lagi. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 64 dan 65. Ya, silakan bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Nah biasanya kan ya Ben paling masuk rokok sedilo nggur mampir gitu kan. Baru terus lulus mlebu yang surga gitu. Jadi kebanyakan nanti surga itu lulusan dari neraka. Ya mungkin begitu. Tetapi ternyata ada juga yang di nerakanya kholidina fiha abada. Kok ngerti yakin yang neraka paling gur sedilo kok ngerti gitu. Paling gur mampir gitu. Nah mampirnya jutaan tahun gitu. Karena di akhirat itu di kholidina fiha abada. Coba dibaca terjemahnya. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala atau neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong. Ternyata dia juga bisa abadah kan di neraka. Mula orang berarti apa yang rokok kan mau sedih. Kegantannya rumah saya mesti bener gitu kan. Nah itu. Jadi ternyata setelah kita mulai memahami Quran secara urut gitu kan, banyak yang dulu belum ditemukan gitu. Padahal yang di Masjid Balik Quran ini baru mau selesai 4 juz. Dan banyak hal yang belum ditemukan. Jadi pokoknya dipahami perkalan, apa itu perpodo, per ayat itu. Kita pahami. Ternyata sangat berbeda dengan sebelumnya.
Biasanya nek mangkora diurut ini, gue sing disenengi di bulan badan nanti berapa ratus kali gitu. Sing lihat keker atau dipahami gitu. Padahal ayat Quran ini. Ya. Nah jadi yang di akhirat nanti yang kholidina fiha abada, yang selama-lamanya itu sepenuhnya ditentukan kita hidup di dunia ini tadi, yang kira-kira 60 sampai 70 tahun itu. Jadi berjuangnya beramalnya sebentar, tetapi menentukan selama-lamanya. Tapi kenapa kebanyakan orang kok hanya menyiapkan yang hanya sebentar di dunia itu? Kenapa nggak secara totalitas menyiapkan di akhiratnya? Padahal kalau menyiapkan di akhiratnya, dengan sendirinya dunia akan ikut. Dulu sesepuh-sesepuh di kampung tempat saya dulu itu dijelaskan begini. Nah, nek kowe iki fokus nang akhirat, gambarannya kowe iki nandur pari. Akhirat ki pari, dunya ki suket. Kowe nandur pari yo panene pari karo suket, rumput itu. Tapi kalau kamu hanya mikir dunia tok, kamu hanya nanam suket rumput, nggak akan dapat padi. Jadi para filsuf dulu udah jelaskan begitu. Ini ngopo saiki kok pinter-pinter, cerdasnya luar biasa. Ya TOEFL-nya sampai 7, IELTS-nya sampai 7, beasiswa dari mana-mana. Luar biasa. Ini kok ora nyiapke besok nang akhirat. Lah terus cerdas opo nih? Kan matematikanya ora jalan kan? Termasuk yang ahli-ahli akuntansi tingkat dunia itu nggak mikirkan akuntansi hidup yang dunia kubur sampai akhirat itu. Kenapa? Karena nggak memahami Quran. Coba memahami Quran, nanti jalan itu logikanya. Ini karena jam 8:30. Coba ini yang ini surat An-Zumar 71-72. Ini yang masuk neraka rombong-rombongan. Yang ini masuk surga rombongan-rombongan. Pilih rombongan yang mana gitu. Sama-sama rombongan. Sekarang kan seneng kan rombongan-rombongan kan, bareng-bareng naik bis itu kan. Ternyata nanti nggak usah khawatir rombongan-rombongan juga gitu. Jadi ibu tenang saja, bisa rombongan masuk surga juga gitu. Ya, mari dibaca ini. Surat 39 ayat 71-72. Monggo dibuka surat Az-Zumar ayat 71. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Ayat 72. Qila dkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Ya, terjemahkan dulu 71-72. Az-Zumar 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi
ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Nah, ketika digiring masuk neraka, Zumarah berhubung-hubungan. Nah, ditanya, apa dulu belum ada yang ngajak memahami Quran, kalau nggak ada Rasul, nggak ada Nabi, kan ada tugas kerasulan, tugas kenabian. Malah wancini pengajian ini malah lungo. Engko nek kira sampo pengajian agi balik gitu. Jadi tiap satu menghindari pengajian gitu. Nah, makanya itu digiring ke neraka berumbung-umbungan gitu. Enggak kerungu gitu. Nek kerungu kok samar berubah gitu kan. Dan bagi bareng ramah Quran tentrem apik rumah sana. Nek memahami Quran dadi makanya khawatir kerungu. Begitu mau ada pengajian langsung meninggalkan daerah itu. Begitu nanti kalau sudah selesai, dokter baru kembali. Ini di mana-mana loh begitu. Ini coba gimana nih nanti surat Az-Zumar 71-72 ini. Terus di pasal 72 ini artinya. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, akhirnya digiring perubahan masuk neraka jahanam. Ya. Tapi dia sudah sadar. Ya dulu memang ada, memang sengaja nggak mau gitu, karena kesombongannya, karena merasa hebat, malah dicap. Oh, bisa dan rokok malah konsolnya akeh kok itu. Oke. Yang terakhir ayat 73-74. Enggak dibaca. Az-Zumar 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannah wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Az-Zumar 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Ini takwa. Takwa itu mengamalkan apa yang ditentukan Allah, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Semua itu ada pada Al-Quran. Bagaimana kita bisa takwa kalau kita nggak memahami Quran? Nggak mungkin kan? Makanya saya sering nyampaikan ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, mbok nek ngaji ki istrine yo diajak, ibu-ibu nek ngaji mbok bapaknya yo diajak, suaminya diajak, biar nanti bisa masuk surga bareng-bareng. Ya anaknya yo diajak, putune yo diajak. Nek anaknya wis ngaji, yo bapak ibunya yo diajak. Ini pun tonggone Pak Pan. Oh, oh iya. Ini bisa mancing belum betul? Oke, terus dimotorin. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Nah, jadi pintu surga sudah dibuka lebar-lebar. Masuk ke surga berumur-umuran, sak keluarga bareng-bareng kabeh. Orang beramin berusaha gitu loh Pak. Yang beramin ini gampang gitu, tapi berusaha gitu.
Terus ayat 74. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. ya, Bapak Ibu, belum terlambat, masih ada kesempatan. Allah masih kesempatan pada kita. Saya kira masing-masing Bapak Ibu bisa mempersiapkan kira-kira hidup di dunia ini masih berapa lama lagi. Terus kapan betul-betul fokus nyiapin besok nih akhir, nyiapin yang alam kubur, nyiapin yang akhir. Kira kapan mulai fokus itu? Orang boleh alasan barengi acara terus itu. Itu kapan kira-kira? Ini semuanya terserah pada kita masing-masing. Ya demikian Bapak Ibu, kajian pada malam hari ini kami baru berusaha menstrukturkan yang sudah berkali-kali kita bicarakan. Semoga dengan strukturnya bisa lebih mudah untuk kita pahami. Mohon maaf kalau ada salah kekurangannya. Bapak Ibu yang misalnya berkenan mengikut memahami Quran secara urut, itu bisa kalau subuh di Masjid Balai Quran, kalau malam Selasa, besok malam di masjidnya Pak Kerno di Al-Mubarok. Kalau yang malam Sabtu itu di Komplek Pertamina. Nah silakan Bapak yang menyempatkan kapan silakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak sekalian, pengajian kita malam ini yang sebelah kelompok sisi timur kayaknya belum dibahas ini. Sudah neraka sudah? Oh sudah ya. Bukan. Oh ya. Soalnya dari samping saya nggak kelihatan. Ya, yang terakhir tadi ayat surat nomor 39, 73, 74. Ini struktur ini sudah hasil kajian sejak awal sampai bulan kemarin ya, karena minggu kemarin kan diisi oleh Pak Sumedi. Ya, besok dan seterusnya ini masih akan memperkuat kelompok-kelompok ini tadi ya, baik yang di khususnya hidup di dunia, karena tadi untuk menyiapkan kehidupan di alam kubur dan alam surga neraka ini. Semoga apa yang kita kaji malam ini menambah spirit, menambah semangat kita untuk melaksanakannya dalam rangka tadi mempersiapkan kehidupan yang abada itu. Terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang rawuh pada malam hari ini. Pengumuman untuk perolehan infak malam hari ini sebesar Rp778.000, sehingga total menjadi Rp8.410.500. Jazakallahu khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Bapak sekalian dengan balasan yang lebih banyak lagi. Allahumma amin.
Selanjutnya mari kita tutup pengawasan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau kuntur, kalau dia akan sebut kuntur, dia coba tembaki ngantos dalam buku Kirang langkung ikut yang bertawakutan bila hitam akwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi minggu yang akan